Kabar, halo yang udah join, apa kabar? Kembali lagi sama aku Bona di live IG Detik Travel spesial edisi 17 Agustus. Lihat aku udah pakai kebaya. Hari ini kita mau live IG bareng sama Agustinus Wibowo, seorang penulis, fotografer juga, traveler juga, jalan-jalan yang ekstrim bisa dibilang ke negara-negara yang wow, pokoknya nanti kita bakal cerita banyak. Pokoknya ini edisi 17-an yang akan eh, ngebantu teman-teman makin cinta Indonesia. Cocok. Sekarang kita langsung aja. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya seputar dunia traveling, negara mana aja, atau kira-kira mau tahu tentang seluk-beluk negara-negara yang nanti kita obrolin, bisa langsung nanya di kolom komentar. Oke? Okay? Halo. Gini. Halo Mas Agus. Halo, Apa kabar? halo Kak Bona, halo Detikers, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kita udah cucok ya, merah putih ya. Ini merah putih nih, merah putih. Indonesia banget pokoknya. Indonesia banget. Apa Ya. kabarnya Mas? Di Baik, sana. baik. Ini lagi di mana nih? Di tengah pandemi. Di Ini di tengah Jakarta, pandemi. di Ini di Jakarta. Jakarta, di rumah ya. Ya, Nggak kemana-mana. ya, nggak kemana-mana. Kemarin pandemi Ya, kemana Mas? apa? Pandemi saya di Jakarta saja Di karena Jakarta aja. sebagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi ya stay di rumah saja. Oh, masih warga negara Indonesia ya? Iya dong, Masih cinta Indonesia? masih. Aduh, Mas, kita langsung aja nih karena berhubung Ya, waktunya singkat dan pertanyaan kita ada ya. kayak 4.500 pertanyaan ya, jadi harus jawabnya kayak Waduh. tus 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 tus. Jadi kita bakal banyak diskusi, asik. Eh, Mas, Oke. boleh cerita nggak sih mulai jatuh cinta sama traveling tuh kapan? Saya pertama kali jatuh cinta itu waktu saya sekolah di luar negeri ya. Jadi tahun 2000 saya sekolah di RRC dan Hah? di Beijing waktu itu Dari banyak Beijing. teman-teman dari iya di Beijing. Jadi banyak teman-teman dari negara-negara lain itu udah pada traveling gitu. Jadi Nah, backpacking itu buat orang Eropa, orang Jepang itu hal yang normal sekali gitu. Ada teman Jepang saya perempuan, dia itu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, dia nggak bisa bahasa, ya cuma bisa bahasa Jepang aja gitu ya. Dia bisa keliling Indonesia 2 bulan sendirian sampai ke pulau-pulau yang terpencil gitu. wow. Cewek. Dan terus saya merasa kayak saya aja laki-laki, saya keluar kota aja masih deg-deg gitu ya. Ini cewek Jepang sendirian, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Dia udah Bisa ya? bisa bisa keliling. Nah, Hmm. itu yang menjadi kayak semacam apa ya, di satu sisi tantangan, di satu Hmm. sisi kayak wah ternyata traveling itu nggak sesusah yang dibayangkan Hmm. gitu loh. Itu tahun 2000, 2001 2002 gitu, orang Indonesia masih masih belum ngetren yang namanya backpacking waktu Belum, itu iya kan. betul, belum. Nah itu baru mulai saya, kemudian tahun 2003 saya mulai traveling, mulai backpacker, jadi backpacker, kemudian ke Mongolia yang pertama, Yang kemudian pertama juga ke kali Afghanistan, langsung ke Mongolia. ke Oh enggak, Mongolia beda karena kasta ya karena langsung ya. ya karena domisilinya di Beijing, Mm, jadi destinasi yang paling murah mm. ya Oh justru Mongolia Mongolia gitu. itu Jadi termasuk murah ya destinasinya? ya kalau dari Beijing kita bisa naik kereta kan. Mm, Jadi saya naik kereta kereta kelas kambing lah, kereta ekonomi yang paling murah. mm, Sampai ke Mongolia mah nyampe $30 biayanya. Jadi waktu itu murah sekali ya mm, destinasinya. Dan juga negara-negara yang saya pergi kebanyakan negara-negara tetangganya Cina, karena waktu itu saya kan mahasiswa ya. mm, Jadi dana juga terbatas. Jadi bisanya ya cuma ke negara-negara tetangga yang saya bisa jalan darat gitu. Jadi termasuk ke mana Pakistan, mm. Afghanistan, Vietnam dan sebagainya. Kok kayaknya oke sekali ya, kayak cuma negara-negara tetangga aja kok, tapi kok wow ya. Tadi Ya, Mas Agus juga
nyinggung soal Afghanistan gitu kan. Terus aku langsung kayak, Ya. wow, Afghanistan seperti apa sih di sana? Oh, oke. Jadi saya pertama kali ke Afghanistan itu tahun 2003 ya. Hmm. Waktu itu di Cina kebetulan juga Hmm. ada wabah SARS. SARS ini juga virus corona Iya. kan. Jadi di Cina itu kami di lockdown sampai 2 bulan di Hmm. Beijing gitu. Jadi begitu lockdown dibuka, langsung pikiran saya mau menerjang keluar gitu. Jadi Saya kan harus kita kan keluar. manusia harus keluar, harus jalan gitu kan. Jadi kita kan manusia bukan diciptakan untuk dikurung ya, Iya dikurung lama-lama betul. kan jadi kayak ada keinginan, Bener gitu. hasrat itu. Maaf gitu, burung Jadi kali disangkar gitu kan. jadi begitu apa gerbangnya dibuka, saya langsung Langsung nyebrang nih. ke Pakistan. Langsung ke Ya. Pakistan naik kereta api Hmm. berapa ya itu sekitar 1 minggu perjalanan dan itu naik kereta api terus-terusan dari Beijing ya, kemudian naik bus masuk ke Hmm. Pakistan, baru kemudian di Pakistan saya dengar ternyata oh ke Afghanistan ini pada waktu itu tuh ternyata tidak susah gitu loh. Saya Ya. dengar dari backpacker lain, dari traveler lain, ternyata oh kita bisa dengan cukup mudah mendapatkan visa Afghanistan karena Afghanistan itu tahun 2001 itu kan sebelum tahun 2001 itu kan rezim Taliban ya. Jadi Taliban Bener. itu Afghanistan terisolasi total dari Hmm. dunia luar. Baru kemudian setelah invasi Amerika pasca 11 September Hmm. baru mulai rezim yang baru di Hmm. Afghanistan dan itu Afghanistan seperti mengobral negaranya. Jadi kayak Oh kita gitu. dapat visa turis gampang sekali waktu itu. Jadi tahun 2001 ya 2003 sorry saya misalnya pagi ngurus visa di konsulat Hmm. di Peshawar, Hmm. sore itu visanya udah keluar gitu. Jadi sangat gampang, nggak ditanya Segampang itu. apa-apa, udah kamu Padahal nggak maksudnya segampang itu. orang Indonesia gitu, tapi yang kayak chill aja gitu, gampang kok gitu. Iya. Oh Gak, my God. jadi zaman itu saya malah sempat ngeri kan, saya sempat takut, oh ini kan Mm-mm. di bawah kontrol Amerika ya, Iya, jangan-jangan betul, kita betul. orang Indonesia Iya, dicurigain gitu, nggak boleh masuk. Heeh. Ternyata gampang sekali gitu, dan begitu saya dapat visa Afghanistan, itu rasanya, itu pertama kali kayak, mungkin dapat visa Amerika gitu rasanya ya, jadi deg-degan sampai nggak bisa tidur semalaman saya liatin paspornya, wah ada visa Afghanistan nempel di paspor saya gitu. Kamu pakai nyanyi Dan nggak, Mas? Pakai nyanyi nggak kamu? We nyanyi apa? are the champion, my friend, sampai gitu nggak, Mas? Kayak menyambut Nggak ada kemenangan gitu. musiknya sih. Tapi itu feel-nya Nggak seneng tahu. banget ya, Mas ya, justru ya. Seneng banget, seneng banget, seneng banget. Dan waktu masuk ke Afghanistan Mm-mm. pertama kali, memang itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Satu, saya tidak bisa bahasanya sama sekali. Saya tidak ada informasi apa-apa tentang Afghanistan. Bahkan peta Afghanistan nggak ada. Jadi nggak ada guidebook, nggak ada buku panduan, nggak ada kayak tips-tips wisatawan lain yang pernah ke Afghanistan. Bener-bener blank, nggak bisa bahasanya. Dan itu negara perang gitu loh, Nah, negara yang betul, baru betul. baru bangkit dari perang. Jadi di mana-mana itu masih masih banyak apa puing-puing, Mm-mm. masih di mana-mana lubang-lubang peluru, tank, apa ranjau juga banyak ranjau di sana sini gitu. Oh. Tapi itu yang membuat kemudian saya jatuh cinta pada Afghanistan karena ternyata Afghanistan itu bukan cuma tentang perang ya, Mm-mm. bukan cuma tentang apa yang kita lihat di Mm-mm. media Mm-mm. gitu. Tapi di Afghanistan juga ada masyarakat yang sangat welcome ya, Mm-mm. sangat menyambut orang asing, sangat Mm-mm. menyambut tamu, mereka sangat ramah, sangat antusias dengan perubahan. Dan waktu itu masuk ke Afghanistan itu seperti masuk ke mesin waktu gitu. Dari Oh Pakistan ya? masuk ke Afghanistan itu kayak mundur 100 tahun. Di sana nggak ada listrik ya, jadi kayak karena memang Merinding aku. baru perang, jadi fasilitas Merinding aku, Mas. fasilitas sulit sekali. Separah itu Ya, ya di jadi sana ya? ya itu karena situasi yang Mm-mm. masih baru bangkit ya dari perang, jadi memang berat sekali. Kemudian makanannya juga kotor sekali ya, jadi daging-dagingnya itu sampai yang udah busuk-busuk gitu kan. Jadi setiap kali makan daging saya di situ langsung diare besoknya. Tapi Astaga. terlepas dari itu, pengalamannya di Afghanistan itu membuat saya sadar ternyata wow, perjalanan itu kita banyak sekali ya bisa menemukan hal-hal yang di luar dugaan gitu kan. Kemudian kemudian yang membuat saya takjub, membuat saya bertanya-tanya, apa sih yang membuat orang Afghanistan bisa jatuh cinta pada tanah airnya? Kalau kita Mm-mm. lihat negaranya kan secara geografis ya, negaranya itu miskin Mm-mm, kan, tidak betul. ada sumber daya alam, tetapi kita lihat betapa gigihnya ya negara ini ketika menghadapi invasi dari banyak negara, Mm-mm. mereka terus ya sepanjang ratusan tahun itu
mereka terus berjuang untuk mempertahankan tanah air. Dan itu yang membuat kemudian saya bertanya-tanya, apa sih yang membuat orang Afgan begitu cintanya ya kepada tanah air yang kalau kita lihat ini kan nggak ada apa-apanya gitu ya, mungkin ya sekilas lalu gitu. Tetapi di sisi lain juga Afghanistan terus terang buat saya adalah negara yang paling indah yang pernah saya kunjungi ya. Jadi pemandangannya itu di luar dugaan. Kita bayanginnya Afghanistan itu kan cuma debu pada kayak hancur banyak gitu-gitu. Kan? Hancur gitu. Tetapi di situ banyak Afghanistan itu 73% itu gunung. Jadi banyak gunung yang masih ditutup salju abadi. Jadi memang berasanya kayak ada tempat-tempat yang kita berasa seperti di Swiss gitu, di Eropa gitu, dengan danau-danau yang airnya seperti kristal, kemudian langitnya biru kelam karena hampir nggak ada polusi ya, karena nggak ada industri, nggak ada industri di sana, ada motor waktu itu ya. Jadi waktu itu memang seperti surga tersembunyi waktu awalnya saya pergi ke situ, dan itu yang kemudian membuat saya ingin untuk menjadi jurnalis, untuk menjadi penulis, dan untuk kemudian mencari kesempatan untuk tinggal lebih lama di Afghanistan untuk memahami negara itu. Jadinya berapa lama Mas di sana? Udah berapa kali bolak-balik tuh? Yang pertama kali itu cuma 2-3 minggu ya. Kemudian saya datang lagi keliling Afghanistan, keliling negara itu dengan naik truk, dengan naik kendaraan dengan hitchhiking ya istilahnya, itu sekitar 4 bulan. Kemudian saya datang lagi sebagai jurnalis di Afghanistan sekitar total 3 tahun. Jadi saya tinggal di 3 tahun. 3 tahun dan bikin Mas Agus jatuh cinta di sana. Tapi bisa ngelihat nggak sih justru dari sanalah kayak makin kangen Indonesia kah atau apa gitu? Atau makin gimana sebenarnya gitu? Mulai kangen di Indonesia itu mulai sejak saya meninggalkan Indonesia pertama kali ya. Saya kuliah di Beijing waktu itu tahun 2000. Jadi itu pertama kali saya ngerasa kayak ada yang spesial dengan Indonesia. Karena begini, saya dibesarkan sebagai orang Tionghoa Indonesia, di mana pada masa sebelum 98 itu kan banyak sekali diskriminasi ya. Jadi ada kayak bayangan, oh mungkin tanah air saya itu adanya di Cina gitu kan. Kalau di sini kan di zaman itu keluar jalan aja sudah dibully orang, Cinalu gitu kan. Nah itu kemudian mendorong saya untuk pergi ke Cina. Tapi kemudian ketika sampai di Cina, saya ngerasa kayak saya juga bukan bagian dari negara ini. Mereka bahasanya apa saya ngerti, kebiasaan mereka itu saya juga nggak suka ya, atau nggak sama dengan kita gitu. Misalnya zaman itu kan di Cina banyak orang meludah gitu kan. Saya juga tidak mendukung kebiasaan seperti itu. Jadi ada jarak antara saya dengan orang-orang di situ, dan kemudian saya baru mulai menyadari ternyata hal-hal yang selama ini saya anggap biasa di Indonesia itu ternyata luar biasa gitu. Misalnya langit biru gitu kan. Tiap hari saya tinggal di Lumajang, di kota kecil. Langit di Lumajang itu kan biru sekali. Terus di kejauhan kita bisa melihat gunung Semeru gitu. Dan itu ketika saya tinggal di Beijing, saya merasa langit biru itu anugerah yang luar biasa. Karena di Beijing itu setiap hari itu langitnya kelabu. Pabrik memang dekat dengan gurun Gobi. Jadi setiap kali itu ada badai pasir. Bayangkan ketika badai pasir itu udah berasa seperti ada gurun di tengah kota. Kemudian kita kalau naik sepeda itu sepedanya sampai mundur saking kuatnya anginnya, dan itu semua pasir, debu gitu ya. Itu seperti di Afghanistan juga. Jadi langit biru pun hal yang sangat biasa di sini yang kita bisa saksikan setiap hari, itu ternyata luar biasa. Hijaunya pepohonan, senyum orang-orang ya. Orang Indonesia kan suka senyum gitu. Betul. Nah begitu tinggal sampai di Beijing langsung wajahnya serius semua. Jadi hal-hal yang kecil yang kita take for granted ya, yang kita anggap sudah biasa, itu begitu kita di luar negeri kita baru berasa itu spesial loh, itu istimewa loh. Dan disitulah saya mulai bisa merasakan sisi lain keindonesiaan atau mensyukuri keindonesiaan saya dari hal-hal yang dulunya kurang saya pedulikan. Justru saya menjadi lebih sensitif tentang keindonesiaan saya justru setelah saya di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita di luar negeri, ada lagi
kecenderungan di mana kita bisa melihat Indonesia secara lebih objektif gitu. Kalau kita di Indonesia terus gitu, kita nonton televisi, nonton berita isinya gosip ini, gosip itu, kita jadi lebih sering terbawa arus sehingga tidak bisa lagi memilah apa yang penting dan tidak penting, ya kan? Betul. Kita sering sibuk karena sergapan banyak sekali informasi, kita sudah tidak tahu lagi mana yang penting dan tidak penting. Nah, ketika di luar negeri informasi itu sudah tersaring gitu kan, sudah tersaring, yang nyampe itu kan udah biasanya info-info besar kan. No yang hoax, kedua ya? Kita juga tidak ya hoax tetap ada gitu. Tetap Tapi ada, kita lebih bisa memilah karena udah terbiasa. Iya, dan hal yang lain adalah kita bisa melihat apa yang penting dan tidak penting. Jadi kita bisa melihat Indonesia dari sudut pandang luar kotak, ya, out of the box. Contohnya apa tuh, Mas? Kita melihat dari, contohnya begini, konflik rasial gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia kan kita, ini zaman tahun awal 2000-an itu kan banyak sekali nih perang-perang antar etnik, ya kan, di sini dan di sana, dan di banyak kerusuhan dan sebagainya. Nah, ketika di luar negeri kita bisa menganalisa. Kalau di sini kita mungkin emosi baca, etnik saya diserang atau agama saya diserang gitu kan. Tapi di luar negeri saya lebih bisa menimbang, kenapa ya terjadi adanya konflik etnik? Apa latar belakang sejarahnya? Jadi itu yang membuat saya justru kemudian bisa lebih memahami Indonesia justru dari luar gitu. Jadi ada dua sisi yang kita perlu di sini untuk memahami nasionalisme. Kita perlu belajar dari dalam maupun dari luar. Dua-duanya sama-sama penting. Jadi kita bisa melihat dari dalam supaya kita tetap punya emosi dan tetap punya empati terhadap tanah air kita. Tetapi dari luar kita bisa melihatnya dengan sudut pandang yang lebih objektif supaya kita bisa lebih memahami negara kita dengan lebih utuh. Baik. Terus apa lagi nih, Mas, kira-kira yang makin bikin kalau dari budaya tadi, terus ada nggak sih, Mas, kayak kuliner mungkin yang dikangenin gitu, makin jauh tuh kayak pengen makan pecel gitu. Aduh, mau makan karedok gitu. Ya kalau tempat jauh ya, waktu saya kuliah dulu di Beijing, itu setiap kali pulang kampung selalu pulang bawaannya beli bumbu pecel yang bumbu pecel untuk jatah sebulan. Dan setiap kali ada orang yang pulang ke Indonesia titipannya bumbu pecel. Gitu. Nah, kalau di Afghanistan yang menarik adalah di sana ternyata jual mie instan Indonesia gitu ya. Boleh sebut merek kan? Ya. Boleh nggak ya? Mereknya itulah yang itulah ya, yang super. Nah, itu ternyata ada di Afghanistan gitu. Jadi itu menyelamatkan juga gitu, karena sesekali kalau kangen saya tetap bisa masak lah mie instan. Kemudian juga kecap manis juga ada gitu. Jadi karena di Afghanistan kadang kan saya tinggal saya bepergian ke daerah-daerah pedalaman yang sangat miskin gitu. Jadi kadang yang ada di situ adalah makanannya itu cuma nasi putih aja sama minyak gitu, minyaknya dari domba gitu. Jadi memang makan nasi kayak sama minyak keju gitu, dan itu agak berat buat saya karena tidak ada rasanya. Nah, itu yang membantu saya adalah kecap manis sama sambal. Itu jadi setidaknya membantu memberi rasa. Tapi nasi itu ada, Mas, nasi banyak. Nasi ada, orang Afgan makan nasi orang Afgan hampir tiap hari makan nasi. Jadi itu agak memang mirip lah ya. Sesuatu yang ya, itu setidaknya. Cuman kan nasinya lain juga gitu. Tapi itu tidak terlalu masalah. Tetapi kalau udah nasi tawar aja nggak ada lauknya apa-apa, itu agak sulit. Itu saya alami juga di Papua Nugini. Orang Papua Nugini bisa makan nasi aja tanpa lauk. Nah, itu kan kalau kita orang Indonesia kan agak susah ya, nasi putih aja gitu. Mereka bisa makan dengan enak gitu. Dan saya kadang masih butuh kecap manis gitu. Atau mungkin juga roti. Mungkin juga ya karena saya dari Jawa Timur, jadi memang rasa manis itu penting ya. Betul. Jadi kecap manis itu harus selalu ada. Kemudian bahkan makan roti pun kadang saya pakai kecap manis buat penambah rasa gitu ya. Jadi memang teman saya yang dari Malaysia aja sampai mau pingsan dia makan roti pakai kecap manis. Itu faedahnya apa? Ini kecap, ini roti gitu. Ya kadang rotinya kan nggak ada rasa ya. Jadi roti yang roti tawar gitu kan, roti Afgan gitu kan kadang keras, nggak ada rasanya. Ya buat saya mungkin kecap manis masih membantu. Ya, mungkin bisa pakai susu, Mas. Bisa pakai susu, Mas, daripada kecap.
Nah, saya mungkin kadang agak kaget, kadang ada turis teman saya orang asing yang datang ke Indonesia Mm-mm. makan roti pakai sambal. Nah, itu mungkin anehnya Oh. juga. Buat kita kan juga aneh ya, roti kok pakai sambal gitu. Tapi kalau saya roti pakai kecap manis, mungkin buat teman orang Malaysia juga sama anehnya juga seperti itu gitu. Jadi ya, ya mungkin tiap budaya kita punya tradisi masing-masing dan kita punya cara untuk menafsirkan ya budaya kita Mm-mm. sendiri, dan budaya itu kan kita juga harus menikmati ya untuk Betul. tetap menjalankannya. Nah, setelah kan banyak banget nih, Mas Agus sudah kemana-mana yang kebanyakan justru kayak negara-negara yang bisa dibilang sedikit berkonflik gitu nggak sih? Dari sana justru Mas Agus bisa ngeliat Indonesia. Tapi begitu Mas Agus sampai di Indonesia sendiri, gimana? Ada pandangan barukah ngeliat Indonesia secara langsung yang udah dilihat dari luar? Iya, jadi pertama kali saya pulang dari Beijing ke Mm-mm. Indonesia, itu yang pertama kali bikin saya mungkin agak culture shock ya. Mm-mm. Karena saya sudah terbiasa dengan ritme di Beijing. Saya tinggal di Beijing itu total sampai 9 tahun. Mm-mm. Jadi waktu pulang itu sering kadang saya suka gemes gitu kan. Orang kalau jalan di jalan tuh pelan banget. Orang Jakarta itu padahal udah termasuk yang paling cepet ya di Iya, seluruh Indonesia di ternyata. seluruh Indonesia Itu ya. aja Udah kadang paling kalau buru-buru. udah jalan itu. Nah, itu aja kalau dibandingin dengan ritme kita yang di Beijing Mm. itu sangat pelan gitu. Kadang sampai saya gemes sampai nggak bisa jalan di trotoar. Udah gitu kalau jalan gandengan lagi nutupin jalan gitu. Nah, itu Belum yang itu kadang arisan, agak rame. rame gitu kan. Nah, itu kemudian itu sempat bikin culture shock ya, Mm-mm. karena satu kebiasaan di Beijing semuanya serba cepat. Yang kedua serba efisien. Mm-mm. Kalau kita ke toko semua efisien. Di sini Mm-mm. kan kadang Betul. lambat sekali gitu ya uh, layanan. Cuman di satu sisi setelah saya tinggal lagi 1 bulan dan berkalibrasi lagi, mengkalibrasikan diri saya lagi dengan di Indonesia, Mm-mm. kemudian saya justru merasakan ternyata ada value yang sebenarnya orang-orang di Cina juga bisa belajar gitu ya. Kalau di Cina kenapa kita cepat-cepat gitu? Karena kita selalu pikir waktu adalah uang, waktu Mm-mm. adalah uang. Kita setiap saat kita harus produktif gitu. Dan tekanan itu bikin stres juga gitu. Sedangkan di Indonesia orang lebih bisa menikmati hidup gitu Betul. kan. Mungkin rasa aman orang Indonesia berbeda dengan di Cina karena mungkin ada pengaruh dari faktor budaya, faktor agama, keamanan tentang hidup itu jauh lebih besar. Nah, faktor ketakutan juga sebenarnya di Beijing saya merasakan ketakutan kita terhadap masa depan yang Mm-mm. tidak menentu itu sangat besar karena kita tidak ada kepercayaan yang dipegang, ya kan? Mm-mm. Jadi ketakutan itu sangat besar. Tapi itu membuat orang Cina menjadi sangat ilmiah, sangat sains. Misalnya ketika menghadapi pandemi, mereka menghadapinya dengan sangat ilmiah Betul, kan, betul. dengan sangat sains. Karena memang mereka megang itu. Tapi di Indonesia di satu sisi orang karena punya agama, punya kepercayaan, punya rasa aman tentang masa depan, Mm-mm. mereka lebih santai dalam menghadapi hidup. Jadi banyak hal ya yang kemudian saya lebih bisa melihat Indonesia itu dari dua sisi. Dari satu sisi adalah sebagai orang luar, karena saya cukup lama tinggal di luar negeri. Ada sisi saya yang bisa melihat Indonesia dari out of the box, yang mungkin cara pandang saya agak berbeda dengan orang Mm. Indonesia. Tetapi di sisi lain saya tetap orang Indonesia gitu. Jadi tetap ada emosi dan empati yang membedakan saya dengan orang asing yang benar-benar asing gitu. Jadi itu yang saya rasa plus minusnya ya sebagai orang Indonesia yang pernah tinggal di luar negeri, ketika balik lagi ada sudut pandang yang baru ketika memandang Indonesia. Ya langsung adem kayak banyak perbandingan begitu di luar, dia dari luar ngelihat Indonesia, begitu di dalam ngelihat Indonesia lagi, ngerasa hangat lagi, Ya, bete-bete sedikit sih, tapi terkalibrasi lagi, justru ngerasa kayak ya. tetap feel like home ya Mas ya. Iya, jadi kayak home itu masalah begini. Kadang kita tidak bisa hanya komplain ya. Mungkin kalau orang yang tinggal di Indonesia terus nggak komplain, oh kayaknya pemerintahnya begini, apa kok sistemnya begini gitu ya, komplain melulu Aduh, kerjaannya. Tapi kalau kita pernah di luar, kita tahu kita perbandingan. Semua daerah, semua budaya, semua negara itu ada plus minusnya gitu. Kita tidak bisa menuntut yang sempurna. Oke lah di Eropa mungkin secara teknologi lebih maju ya kan. betul. Tetapi mereka juga ada kekurangannya gitu. Mungkin teman-teman bisa merasakan
gimana susahnya di Eropa misalnya untuk janjian nongkrong gitu sama teman dengan mudah gitu kan. Kalau di situ kadang kita harus bikin janji beberapa minggu sebelumnya Betul, untuk bisa betul. ketemu orang. Karena memang waktu sangat terbatas di situ. Nah, ada tiap daerah ada plus minusnya ya. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi lalu menghakimi gitu. Dan itu yang saya rasa pengalaman. Kenapa kita perlu melakukan perjalanan ya? Karena perjalanan memberi kita kesempatan untuk melihat keluar. Betul. Lalu setelah melihat keluar, kita akan pulang untuk melihat diri kita sendiri dari sudut pandang yang baru. Nah, itu proses melihat keluar itu penting supaya kita juga tahu ya apa kita menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Kemudian setelah kita balik itu juga penting, sama pentingnya perjalanan pulang itu sama pentingnya dengan perjalanan pergi. Karena ketika kita pulang, kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru. Karena ketika kita sudah melakukan perjalanan, ketika kita sudah kembali ke rumah, kita sudah bukan orang yang sama lagi. Waduh, itu kayak kita bukan orang yang sama lagi, guys. Tapi memang perjalanan itu penting. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan ke 3.500 nih, masih ada banyak ya? Masih ribuan. Masih ribuan masih. Di antara perjalanan-perjalanan Mas Agus yang udah traveling ke negara-negara lain gitu kan, itu berjumpa dengan diaspora, betul? Ya. Di negara mana sih yang langsung membuat Mas Agus berpikir soal Indonesia gitu? Justru jadi di negara saya kebetulan sedang membuat proyek ya. Saya ingin menulis tentang Indonesia karena Indonesia ini sendiri adalah sesuatu yang mungkin orang Indonesia sulit memahami ya. Negara kita ini kan negara yang sangat beragam ya, pulaunya sangat banyak. Ada 700 lebih bahasa, kemudian bermacam-macam agama dan budaya. Sehingga kita orang Indonesia sendiri kalau ditanya Indonesia itu apa sih? Kita juga susah menjawabnya gitu. Dan itu yang kemudian membuat saya bertanya-tanya kenapa Indonesia ada? Mengapa Indonesia ada sampai sekarang? Nah, pertanyaan itu yang kemudian membuat saya melakukan perjalanan keliling perbatasan Indonesia. Saya pergi misalnya ke Papua Nugini misalnya, atau juga pergi ke Aceh untuk memahami Indonesia dari berbagai sisi. Dan dari perjalanan-perjalanan itu kemudian saya menyadari ada satu elemen penting yang harus saya pahami tentang Indonesia, yaitu orang-orang yang meninggalkan Indonesia untuk sekian lama. Kemudian apa pandangan mereka tentang Indonesia? Jadi setelah saya keliling ke perbatasan-perbatasan di Indonesia, saya juga melakukan perjalanan ke Belanda dan Suriname. Jadi untuk memahami Indonesia, kita tidak bisa memahami sejarah terbentuknya Indonesia, dan Belanda itu tempatnya gitu. Dan di Belanda juga banyak sekali diaspora Indonesia. Nah, kemudian waktu saya di Belanda, saya sempat ketemu dengan diaspora Jawa dari Suriname. Jadi banyak orang Jawa Suriname yang kemudian juga menetap di Belanda, dan mereka kemudian bercerita bahwa di Suriname itu tradisi Jawa masih sangat kental gitu ya. Bahkan orang-orang Suriname, Muslim Suriname itu masih banyak yang sholatnya masih menghadap ke barat, karena seharusnya Suriname itu kan ada di baratnya Mekah. Jadi kalau dia sholatnya menghadap ke Mekah, harusnya menghadap ke timur kan. Tetapi masih banyak orang Muslim Suriname yang sholatnya menghadap ke barat. Karena leluhur mereka di Jawa, sholatnya juga menghadap ke barat. Nah, itu yang kemudian membuat saya tertarik kan. Di seluruh dunia kan Muslim menghadapnya hanya ke Mekah. Tapi di Suriname, orang Jawa Suriname itu sholatnya ada dua kiblat. Ada yang menghadap ke barat sebagian, dan sebagian kecil menghadap ke timur. Nah, itu yang kemudian membuat saya pergi ke Suriname. Dan di Suriname itulah saya tinggal 2 bulan, saya mempelajari bagaimana terbentuknya dua jenis komunitas Muslim ya di kalangan orang Jawa Suriname itu, yang sholat hadap barat atau madhep ngulon, sama yang hadap timur atau madhep ngetan. Kemudian di samping itu saya juga belajar tentang bagaimana munculnya agama baru di situ, yaitu agama kejawen atau Jawanisme. Juga bagaimana orang Suriname memahami tentang budaya mereka, identitas mereka. Dan itu yang membuat saya kemudian merasa, di satu sisi ya, saya juga merasa bangga sebagai orang Jawa. Dulu saya mungkin menganggap identitas saya ya orang Indonesia atau orang Tionghoa. Tapi ketika di Suriname, ketika saya setiap hari berbicara bahasa Jawa, dan bisa berbicara bahasa Jawa dengan bangga, tanpa dibully ya. Nah, ini Jakarta kadang kan kalau saya ngomong pakai logat medok-medok ada yang ngebully gitu kan. Oh enggak Mas, di sini bebas. Nah, tapi
saya di Suriname saya bisa dengan bangga gitu ngomong bahasa Jawa, Jawa Ngoko, wawancara menteri manggilnya Pak Menteri aja manggilnya kowe gitu. Itu biasa aja gitu. Dan gak ada, dan itu yang membuat saya kemudian bangga ada identitas Jawa juga dalam diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga belajar tentang lapisan-lapisan identitas gitu ya. Orang Suriname, Jawa Suriname mungkin identitas yang paling kuatnya Jawa. Mereka tidak anggap mereka orang Indonesia, mereka ya wong Jawa gitu ya. Tentu saja mereka juga orang Suriname karena mereka tinggal di Suriname, sehari-hari juga mengadopsi budaya Suriname. Juga ada mereka yang juga mengadopsi identitas Belanda karena mereka berbahasa Belanda, ya kan. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarahnya, orang Suriname ketika Indonesia merdeka, mereka itu juga ikut bangga, orang Jawa Suriname ya, mereka juga ikut bangga dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi muncul dua partai gerakan politik yang ada di Suriname. Itu yang pertama adalah Kaum Tani Persatuan Indonesia dan pergerakan KTPI dan pergerakan Bangsa Indonesia Suriname atau PBIS. Dan mereka menggunakan nama Indonesia untuk nama gerakan partai mereka. Ya kan? Kemudian mereka juga punya gerakan Mulih Jowo. Mereka mengumpulkan dana untuk merepatriasi orang-orang Jawa Suriname untuk pulang ke Jawa. Itu tahun 50-an. Tapi waktu itu Presiden Soekarno atau pemerintah Indonesia waktu itu menganjurkan mereka untuk jangan pulang dulu karena di Indonesia masih gonjang-ganjing. Tapi banyak ya, begitu besarnya dorongan mereka, akhirnya sebagian, sejumlah kecil ya sebenarnya pulang, naik kapal lengkuas tahun 50-an, mereka tidak dikirim ke Jawa, ternyata mereka dikasih tanahnya di Sumatera. Jadi ada rasa kecewa juga ya, padahal mereka hasratnya untuk pulang ke negeri Jawa, namanya Mulih Jowo, begitu pulang sama pemerintah dikasihnya di Sumatera, di hutan lagi, di tengah hutan, dan itu di daerah Tongar ya, di Sumatera Barat. Jadi banyak orang yang kemudian merasa kok berat sekali ya hidup di sini. Di Suriname hidupnya lebih enak, lebih praktis. Begitu nyampe di Indonesia dikasihnya di tengah hutan yang masih banyak binatang liar, dan kemudian tahun 50-an, 54 gitu kan di Indonesia, di Sumatera ada ini pemberontakan PRRI Permesta. Jadi kehidupan mereka cukup berat. Jadi sebagian lagi mereka juga pulang lagi ke Belanda, tapi masih banyak nih orang-orang Jawa Suriname yang repatrian dari tahun 50-an yang kemudian menetap di Indonesia dan kembali lagi menjadi Indonesia dan melebur lagi dengan masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana identitas itu berlapis-lapis, dan apalagi kaum diaspora ya, diaspora yang tinggal di negara asing, kemudian mereka juga di negara itu mereka juga sebagai warga kelas 2 misalnya ya. Misalnya kalau orang Jawa di Suriname kan dalam lapisan hierarkinya mereka bukan yang paling tinggi ya. Dalam sisi politik mereka tidak akan pernah menduduki posisi tertinggi di Suriname. Nah, itu kerinduan kepada tanah air, kerinduan kepada tanah leluhur itu begitu kuat ya. Dan orang Suriname, Jawa Suriname bisa menafsirkan tanah leluhur dengan bermacam-macam ya. Misalnya yang tadi sholat yang ada barat itu kan juga cara mereka menafsirkan, oh kejawaan kita adalah dengan arah sholat yang ada barat misalnya. Atau kejawaan kita adalah dengan mempertahankan tradisi-tradisi Jawa seperti selamatan, atau membakar kemenyan, atau main wayang. Itu adalah identitas mereka. Tapi juga ada yang identitasnya misalnya, identitas Indonesia saya adalah Islam, jadi saya harus belajar Islam yang benar. Nah, ini sebagian lagi orang Jawa Suriname misalnya ada yang belajar Islam ke Mekah misalnya. Itu juga bagian dari cara mereka mendefinisikan Jawa mereka. Jadi kita tidak, ya buat saya identitas tanah air itu adalah bukan cuma tentang masalah fisik ya, bukan hanya tentang tanah, wilayah, negara, bukan cuma itu. Tanah air itu adalah soal hati, soal perasaan. Bagaimana kita memikirkan tanah air kita. Dan tidak ada orang yang bisa mendikte kita, hanya ada satu penafsiran yang benar. Setiap orang punya penafsirannya masing-masing. Dan itu tidak bisa dipaksa. Ya buat saya, kadang konflik itu kan jadinya kamu harus menafsirkan seperti ini. Gitu kan? Ya, betul. Tiap orang punya penafsirannya sendiri. Bagaimana saya menginterpretasikan Indonesia saya? Bagaimana Kak Bona
menginterpretasikan Indonesia atau para detikers di sini menginterpretasikan Indonesia itu hak kita masing-masing. Betul. Itu cara kita dan itu tidak bisa didikte. Langsung speechless kayak zup. Kayak aduh Indonesiaku gitu. Balik lagi soal ngomongin Indonesia, Mas. Ini tadi ngomongin apa? Kita mau merdeka, mau memperingati hari kemerdekaan gitu. Nanti tanggal 17 hari Senin. Setelah menjalani traveling beribu-ribu kilometer, aduh ini puitis sekali, berpuluh-puluh negara, hingga menghasilkan buku-buku perjalanan keren gitu. Apa sih yang Mas Agus lihat dari tanah air ini? Nah, Indonesia itu keistimewaan yang paling menonjol adalah keberagaman. Keberagaman itu adalah satu hal yang bisa membuat orang lain kagum pada kita. Saya pernah bawa satu profesor ya dari Cina ke Indonesia. Saya bawa ke Museum Gajah, Museum Nasional ya yang di dekat Monas. Dia sudah pergi ke banyak museum di seluruh dunia. Dia profesor dari Peking University di arsitektur dan juga mendalami banyak budaya. Dan dia bilang ini museum pertama yang buat saya paling kaya dan bisa saya sebut ini baru benar-benar museum. Oh ya? Itu yang saya kaget. Padahal saya di Indonesia nggak datang ke museum ini juga biasa-biasa aja gitu ya. Iya udahlah lewat ya itu museum gajah gitu. Ya udah gitu. Tapi teman saya ini yang profesor ini dia setiap artefak ya, mulai dari Aceh, dari kain-kainnya, kemudian dari patung-patungnya, sampai ke apa yang dari Sumbawa, topeng-topeng dan sampai ukiran-ukiran dari Papua. Dia ngerasa ini bukan museum satu negara, ini kayak museum internasional, semua budaya ada di sini. Nah itu yang kemudian buat saya merasa, saya kemudian nanya ke dia, lalu gimana kamu menyimpulkan Indonesia dalam satu kata? Buat dia Indonesia adalah keberagaman. Dan itu yang membuat saya sangat takjub ya, bagaimana dia menyimpulkan Indonesia hanya dari satu kunjungan ke museum dan satu kunjungan kali ke Taman Mini. Dia bisa melihat itu, keberagaman itu. Dan keberagaman ini yang kadang ya, kita orang Indonesia karena kita sudah terbiasa hidup di sini, kita sudah take for granted, kita sudah menganggap ini hal yang biasa. Tetapi kalau teman-teman pernah berinteraksi dengan orang asing ya, dan belajar melihat Indonesia dari sudut pandang asing, kita akan melihat ini sesuatu yang sangat berharga. Ini sesuatu yang sangat bernilai. Yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Saya pergi ke Suriname. Di situ saya bicara dengan Menteri Pak Mustaja, Menteri orang Jawa Suriname. Ya. Dia bilang pada saya, ada satu hal yang berasal dari tanah leluhur saya yang mau saya terapkan di Suriname, yaitu campur baur atau unity in diversity, ya kan? Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kan diterjemahkan bahasa Inggris unity in diversity. Itu yang mau saya bawa, ini kata Pak Menterinya. Itu yang mau saya bawa ke Suriname supaya kita ini jadi masyarakat yang plural tapi juga berinteraksi dengan damai gitu. Tapi dia mau membuatnya adalah diversity in unity. Jadi di dalam persatuan ada keberagaman. Itu yang dia ajaran dari tanah leluhurnya di Jawa, Bhinneka Tunggal Ika, yang mau dia adopsi di diadopsi Suriname. Kita lihat bahkan bangsa di situ, politisi di sana juga mengambil sesuatu dari Indonesia untuk diterapkan di negaranya. Yaitu itu cita-citanya dia untuk bisa membawa konsep campur baur itu menjadi satu value yang bisa diterapkan di Suriname. Keberagaman itu nomor satu, intinya yang kita punya sekarang, ya kan Mas? Itu keberagaman itu adalah value kita, keberagaman itu kekayaan kita, dan ini yang jangan sampai karena mungkin satu golongan menganggap cara mendefinisikan Indonesia hanya dengan cara ini, kemudian yang nggak mendefinisikan dengan cara yang sama dianggap bukan Indonesia atau kemudian diserang, ya kan? Nah itu yang membuat konflik, dan itu konflik yang sama yang terjadi di negara-negara lain. Saya tinggal di negara-negara konflik. Kalau kita lihat kenapa konflik di Afghanistan, ya ada satu etnik yang merasa ya Afghanistan itu harus nurut etnik kita, cara kita mendefinisikan negara Afghanistan itu ya etnik kita. Kalau kamu
udah warna kulitnya beda ya kamu bukan orang Afgan ya dibunuhin. Wah. Atau misalnya kamu agamanya nggak nurut agamanya mayoritas, kamu dibunuhin. Itu yang bikin konflik lama di Afghanistan, dan itu kita lihat 40 tahun ya kan, sampai sekarang negara itu Betul, masih terus betul. dicekam konflik karena konsep nasionalismenya nggak ada. Nasionalisme itu kan gagasan ya, gagasan Betul. yang harus kita bangun bersama, kita rawat bersama. Nah, gagasan itu yang di Afghanistan nggak ada. Di Suriname ya kadang masih kadang ada lah konflik gitu, ada kadang-kadang, cuman tidak sampai berdarah. Tapi di Suriname yang saya lihat, oke, mereka etnik yang sangat berbeda, mereka hidup bersama. Tetapi garis batas antar etnik itu masih sangat kentara di Suriname. Orang tidak terlalu membaur ya, tidak membaur. Karena itulah kenapa politisi Jawa itu bilang kita perlu menerapkan campur baur di sini ya kan, supaya kayak di Indonesia Kayak di itu Indonesia ya. ya. Berarti Ya harusnya kan? kita benar-benar Nah, bangga ya. kita harusnya kita punya gagasan ini, kita punya value yang sangat bernilai di sini, yang harus kita rawat, yang harus kita kembangkan, dan kita bisa menjadi contoh dunia seandainya kita benar-benar melakukan ini. Tapi kan belakangan ini kan kita lihat sendiri konflik identitas juga semakin menguat di negara kita. Karena banyak orang yang sudah lupa gagasan asal Indonesia itu apa. Karena kita terlalu banyak di sini, kita sudah mulai menganggap apa yang kita punya ini sebagai hal yang biasa, kita jadi sibuk untuk mencari yang di luar, ya kan? Jadi lupa dengan kekayaan sendiri, kekurangan percayaan diri gitu kan. Tapi kalau kita ke luar negeri, kita ngeliat Indonesia, justru kepercayaan diri kita sebagai orang Indonesia mungkin justru akan tumbuh karena banyak hal yang ada di Indonesia yang di negara lain nggak punya. Mantap. Mas, ada lagi. Ini pertanyaan kita masih cukup agak banyak ya. Dari tadi yang komentar Masih juga. ada ribuan. Masih. Mas, singkat aja nih. Mas Agus kan pulang ke Indonesia katanya mau menuju perbatasan di negara ini. Sebenarnya apa yang dicari dan nantinya perjalanan itu mau diapakan begitu? Ya, jadi pertanyaan saya dulu awalnya adalah pada tahun 98 kan Indonesia ini reformasi ya. Dan pada saat itu ramai media-media asing memprediksi bahwa Indonesia ini akan menjadi Uni Soviet berikutnya atau Yugoslavia berikutnya, bahkan terpecah-pecah ya kan. Kalau Kabuna ingat awal tahun 2000-an itu kan kita perang saudara di mana-mana kan ya, konflik di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, orang beda etnik saling bunuh, beda agama saling bunuh. Itu sudah kayak wah ini prediksinya hampir nyata nih ya. Lagi negara kita pecah nih ya. Timor Leste, Timor Timur kan merdeka, itu kan udah jadi kayak udah mulai warning lah gitu. Masih bisa bertahan. Iya kan, udah warning banget. Ajaibnya ya kan, ini negara ini masih berdiri sampai sekarang. Nah ini yang membuat saya bertanya-tanya. Ini mungkin banyak orang Indonesia ya, karena sudah take for granted tadi, yang sudah menganggap hal ini biasa, udah nggak bertanya-tanya lagi. Tapi karena saya tinggal di luar, buat saya ini saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Indonesia yang masih sampai sekarang masih bisa berdiri ini luar biasa sekali dengan keberagamannya ya. Dengan 740 bahasa itu dia masih bisa berdiri sampai sekarang. Itu saya jadi bertanya-tanya, apa sih yang merekatkan kita? Lem Indonesia itu apa? Dan untuk memahami Indonesia, kita nggak cukup hanya memahami dari sudut pandang pusat, nggak cukup hanya dari Jawa. Saya harus keluar ke perbatasan Indonesia, melihat dari luar, dari perbatasan masuk ke Indonesia. Jadi saya nyusurin perbatasan Papua Nugini misalnya, garis lurus itu. Kenapa sih kok garis batas kita yang paling timur itu garis lurus? Berapa banyak orang Indonesia yang ngerti jawabannya itu? Kenapa ya garis kita lurus gitu? Saya ke situ, saya nyusurin sungai, saya tinggal di hutan-hutan. Saya pengen tahu apa sih perbatasan Indonesia sesungguhnya. Dari situlah, buat saya ini adalah satu bagian juga dari cara saya memahami apa itu Indonesia dan kenapa Indonesia itu ada. Nah, ini adalah satu proyek besar yang sedang saya lakukan. Bukan cuma dari Papua Nugini, saya pergi ke Aceh, saya pergi ke Toraja, termasuk juga ke Belanda, ke Suriname, itu bagian dari proyek ini. Ini adalah cara saya untuk memahami Indonesia, dan juga nantinya setelah proyek ini rampung, akan saya bagikan buat pembaca sekalian dalam bentuk buku. Dan ini mungkin jadi buku berseri, karena kita besar sekali ya. Ditunggu nih Mas, semua cerita perjalanannya nanti dibukukan, asik. Terima kasih. Mas, ini kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Duh, banyak banget, aku sampai bingung. Udah ribuan juga ya. Udah ribuan.
Aduh, Dari banyak siapa banget ini? ini. Ada yang nanya, Kak, habis ini traveling ke Wuhan dong, Kak, ceritain katanya. Apakah Oh, ke berencana, Mas, Wuhan. ke Ya, Wuhan? sekarang masih belum ada plan, tapi mungkin aja ya. Kalau ada Mungkin IG ya. story yang menarik, ya ada eh lagi. jangan, hmm, Ini ada tentang Pakistan ya. Jangan iya, sampai seperti jangan sampai Pakistan, seperti Indonesia Pakistan, Indonesia, ada karena keberagaman dan dan Pancasila. Di Pancasila. Pakistan, tentara sekali perbedaan etnik dan kepercayaan sangat ngefek. Orang tahun Pakistan ya cuma Punjab. Ya memang saya tinggal di Pakistan Mm-mm. cukup lama ya, 6 bulan juga. Dan saya juga mengamati sejarah Pakistan. Kita lihat bagaimana negara itu terbentuk adalah karena perbedaan agama. Jadi waktu itu orang yang Muslim di India maunya bikin negara sendiri. Oh, kita nggak bisa hidup bareng Hindu Heeh. karena nanti kita jadi minoritas. Heeh. Nah, mereka kemudian bikin negara Pakistan. Heeh. Itu begitu banyak orang yang mati ya zaman itu, diperkirakan sekitar 1 juta orang, dan 10 juta orang sampai kehilangan tempat tinggal karena yang orang Hindu yang tinggal di sisi Pakistan harus Heeh. pindah ke India, orang Heeh. Muslim yang tinggal di India harus tinggal ke Pakistan. Heeh. Dan dendam dari kebencian itu sampai sekarang masih terwarisi. Dan itu yang membuat Pakistan sampai sekarang sama India kan sulit akur ya. Dan Wah. kemudian di sisi lain Pakistan ya, dulu itu Pakistan itu dua bagian. Heeh. Satu Pakistan, satu Bangladesh, ya kan? Itu dulu sama-sama Pakistan. Jadi Pakistan sama Bangladesh itu dulu satu negara yang terpisah 1.000 kilometer tapi dipersatukan oleh agama. Tapi kemudian juga pecah. Pakistan sama Bangladesh juga perang. Heeh. Walaupun agamanya sama, ini juga perang. Heeh. Budayanya beda, Heeh. bahasanya beda. Heeh. Yang di Bangladesh merasa sebagai warga kelas 2, Heeh, betul. kemudian yang sisi Pakistan merasa, oh kamu nggak cukup Muslim, kamu Heeh. nggak cukup Pakistan, hanya perang. Bangladesh merdeka. Ya kan kita lihat ketika orang hanya menonjolkan pada perbedaan, yang adanya konflik gitu kan. Kita beragam iya, ya kan. Tapi kita harus ingat 99,9% Heeh. DNA kita sama. Itu artinya apa? Persamaan kita sebagai manusia jauh lebih besar daripada perbedaan kita. Heeh. Kalau kita hanya fokus menekankan pada perbedaan, itu adalah energi perpecahan, Heeh. energi permusuhan. Kita pasti akan pecah, akan konflik. Heeh. Tetapi kalau kita menekankan pada persamaan, itu adalah energi persatuan. Apa sih yang menyatukan kita? Apa sih yang menyamakan kita? Iya, kita mungkin beda warna kulit, kita mungkin beda agama, tapi persatuan, kesamaan kita tuh jauh lebih besar, dan itu yang harusnya kita tekankan. Gitu. Wah, langsung dapat intinya. 17-an ini kita harus apa ya? Menyadari keberagaman, justru kita harus sadar ya, jangan denial ya, Mas. Menyadari, Iya, menerima, kemudian kita hormati. iya. Dan di satu sisi kita menghormati keberagaman, tapi kita juga harus ingat bahwa persamaan kita itu jauh lebih besar daripada Persamaan perbedaan. kita lebih banyak daripada perbedaan. Perbedaan itu justru yang bikin indah begitu, kan Mas? Indah kita jadi warna-warni, jangan dipaksa semuanya sama gitu ya. Betul, betul. Aduh, makin cinta banget deh Indonesia setelah ngobrol-ngobrol sama Mas Agus, ngeliat negara lain gitu. Dari sisi justru yang udah keluar masuk Indonesia, bikin ada yang kangennya, keselnya gitu, kangen budayanya, justru malah makin cinta Indonesia ya Mas ya. Ya itu, ya saya juga merasa kayak, saya bersyukur ya saya bisa melakukan perjalanan keluar, karena justru saya lebih bisa mengenali Indonesia daripada sebelum saya keluar, atau saya lebih bisa mengenali Indonesia daripada orang Indonesia yang belum pernah keluar sama sekali. Karena kita Mantap. keluar, kita akan punya sudut pandang yang baru. Dan sudut pandang yang baru itu penting untuk kita memahami apa sih makna kita menjadi bangsa dan negara. Boleh kasih pesannya buat teman-teman Detik nggak sih Mas? Ayo kita traveling gitu. Ya, Supaya menjadi ya mungkin Indonesia. pesannya ya ini buat Detik Travel kan. Jadi traveling itu penting ya. Traveling itu penting kalau kita ingin memahami bangsa kita. Bukan berarti kita cinta Indonesia lalu kita nggak perlu ke luar negeri, kita cinta Indonesia, kita travelingnya di Indonesia aja. Bukan. Kalau kita nggak pernah keluar, kita justru akan jadi katak dalam tempurung. Dan kalau kita jadi katak dalam tempurung, kita nggak akan pernah paham apa sih konflik-konflik kita. Kenapa sih kita jadi kayak gini? Kita nggak akan pernah paham. Justru kita keluar supaya kita nggak jadi katak dalam tempurung, dan supaya kita bisa melihat negara kita, bangsa kita, dari sudut pandang yang baru. Dan itu justru akan lebih meningkatkan kecintaan kita bagi bangsa dan negara. Mantap.
Mantap tuh, bagus banget Mas, langsung kayak mengena kayak sentil-sentil gitu. Makasih banyak loh Mas Agus udah mau nemenin kita. Ini udah Makasih juga. nggak kerasa nih kita 1 jam ngobrol. Udah Oh, udah banyak 1 jam. banget ya ngobrolin. Belum Banyak 4.000 ya banget ya. pendengar. Itu udah disatuin Mas semua. Oh nanti yang mau boleh dijawab di komen ya, ditulis di kolom komentar ya, bisa dijawab satu-satu. Makasih Mas Agus, makasih buat teman-teman Detikers yang udah Oke, nanya. makasih juga Kak Bona. Semoga sehat Makasih selalu. Detikers. Nanti kita ketemu lagi, kita bakal Amin. ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin nanti ya bakal ada obrolan baru setelah bukunya terbit gitu. Ada yang lagi yang bisa Ya, kita ceritain? ya tentu bakal banyak hal yang bisa kita bagikan. Baik, makasih Mas Agus. Selamat berhari Sabtu, Makasih. selamat liburan, dan merdeka. 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 Dan makasih juga Merdeka. Makasih banyak Mas Agus. Dadah. Sampai ketemu Makasih. lagi. Sampai ketemu. Makasih buat teman-teman Detikers yang udah nongkrong di sini, asik, udah komen juga, udah ikut tanya jawab, udah ikut dengerin. Terima kasih untuk partisipasinya. Buat yang belum nonton dari awal sampai akhir, bisa nonton di live IG-nya di IGTV-nya Detik Travel dan baca artikelnya di Detik Travel. Jangan lupa tontonin terus live IG bareng Detik Travel. Dadah, sampai ketemu lagi.